adalah putra Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Hajar. Nabi Ibrahim sudah lama belum dikaruniai putra. Namun, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan seorang putra kepadanya. Pada suatu hari datang kepada Nabi Ibrahim dua pemuda yang merupakan malaikat-malaikat yang diutus Allah untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Malaikat itu berkata bahwa sebentar lagi Nabi Ibrahim akan mempunyai seorang putra. Nabi Ibrahim dan Hajar kaget mendengar hal itu. Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Walaupun Nabi Ibrahim dan Hajar sudah tua, namun Allah akan mengkaruniakan seorang putra. Hingga pada suatu hari, Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka memberi nama Ismail. Setelah kelahiran itu, kegembiraan hadir dalam keluarga mereka. Allah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar pergi. Istriku, bersiap-siaplah. Besok kita akan pergi dengan Ismail. Wahai suamiku, kita akan pergi kemana? Besok kita akan pergi ke daerah selatan, istriku. Oh, baiklah suamiku. Kalau begitu, aku dan Ismail akan segera bersiap-siap. Hari itu hari yang sangat terik. Nabi Ibrahim membawa pergi Hajar dan Ismail dengan berjalan ke arah selatan, hingga mereka tiba di sebuah bukit yang tandus, gersang dan sepi. Bukit itu bernama Mekah. Di bukit yang gersang itu Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Ini istriku, bekalmu dan Ismail. Aku akan tinggalkan kamu di sini. Jaga dirimu dan Ismail baik-baik. Setelah Nabi Ibrahim memberikan air dan kurma kepada Hajar, lalu Nabi Ibrahim pergi. Wahai suamiku, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Ismail masih terlalu kecil, wahai suamiku. Sedangkan di sini hanya ada bukit yang tandus dan gersang. Wahai suamiku, apakah ini kehendak Allah? Iya, istriku, ini atas perintah Allah. Jika demikian, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Pergilah, wahai suamiku. Insya Allah, aku dan Ismail akan baik-baik saja. Ketika Nabi Ibrahim sedikit menjauh dari istri dan anaknya, ia berhenti dan berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat Baitullah yang dihormati. Agar mereka mendirikan sholat, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rezeki mereka buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Hajar sendirian di padang pasir gersang tak berpenghuni itu. Ia menyusui Ismail dan beberapa waktu berselang, kurma dan air telah habis. Air susunya pun juga habis. Hajar menjadi cemas. Hajar naik ke bukit Sofa. Ditengoknya di balik bukit tidak ada air. Kemudian Hajar berlari ke bukit Marwah. Namun yang ada sama seperti di bukit Sofa. 7 kali Hajar berlari bolak-balik antara bukit Sofa dan Marwah, namun tetap tidak ada air dan tanaman yang bisa dimakan. Yang ada hanya deru angin dan suara tangis Ismail yang lapar ingin minum.
Ismail meronta-ronta. Kakinya menghentak-hentak ke tanah. Tampak di bawah tumit Ismail keluar mata air. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada air. Terima kasih ya Allah. Zam, zam, zam. Wahai anakku Ismail, minumlah, minumlah wahai anakku, hingga hilang dahagamu. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan rahmat-Mu kepada kami. Setelah meminumkan air itu pada Ismail, terbebaslah mereka dari bahaya kelaparan. Dengan tangannya, Hajar memperdalam lubang itu hingga membentuk sebuah sumur yang penuh dengan air. Sumur itu sekarang bernama Zam-Zam, yang tidak pernah kering airnya hingga sekarang. Lama-lama, tempat tersebut menjadi pusat perdagangan. Nabi Ibrahim di Palestina mendengar bahwa tempat di mana istri dan anaknya ditinggalkan di padang tandus telah menjadi makmur dan diberi nama Mekah. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim berangkat menuju Mekah untuk bertemu dengan Hajar dan Ismail. Sampai di Mekah, Nabi Ibrahim menjumpai Hajar dan Ismail sedang mengembala ternak. Alhamdulillah, istriku Hajar, Allah telah mempertemukan kita kembali. Alhamdulillah wahai suamiku, akhirnya kita bisa bertemu lagi di sini. Dipandangnya Ismail yang berkulit kuning bersih, rambutnya hitam dan matanya tajam. Apakah ini Ismail putra kita, wahai istriku? Iya benar wahai suamiku, ini adalah Ismail putra kita. Wahai Ismail putraku. Iya ibu. Ini adalah ayahmu nak, beri salam kepadanya. Assalamualaikum wahai ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu sudah besar dan tumbuh menjadi anak yang sangat tampan, anakku. Alhamdulillah wahai suamiku, semua ini adalah berkat karunia dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pergi. Dari padang Arafah mereka kembali ke Mekah, kira-kira 21 km jauhnya. Di Musdalifah antara Arafah dan Mina, mereka bermalam. Karena hari sudah larut malam, kita bermalam di sini dulu, wahai anak dan istriku. Iya ayah. Baiklah suamiku. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah agar beliau menyembelih Ismail di hari kurban nanti. Nabi Ibrahim menemui anaknya dan menceritakan wahyu yang turun dari Allah. Ayah jangan bimbang. Jalankanlah perintah Allah itu. Aku siap menjalankannya. Keduanya berjalan ke arah Mina. Di tengah jalan, tiba-tiba muncul seorang manusia yang sebenarnya itu adalah iblis. Wahai Ibrahim, kamu ini sungguh tega. Masa anak sendiri mau kau sembelih? Kau orang jahat, Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu melempari orang itu dengan batu hingga orang itu mati. Panas, panas, panas. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan dan mereka kembali dicegat oleh iblis yang menyerupai manusia. Kamu ini keterlaluan, Ibrahim. Kau orang yang jahat. Apa kau tak dapat melihat? Ismail sekarang tumbuh menjadi anak yang sangat tampan. Coba pikirkan lagi, Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian melempari lagi iblis itu beberapa kali hingga mati. Belum jauh berjalan, muncul lagi iblis berwujud manusia untuk mempengaruhi Nabi Ibrahim supaya membatalkan niatnya. Hei Ibrahim, kau adalah seorang ayah yang lembut. Dulu sewaktu Ismail masih kecil, sudah kau tinggalkan di Bukit Tandus. Kenapa? Setelah Ismail dewasa,
kau tega untuk menyembelihnya. Jangan menjadi orang yang jahat. Untuk yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim melempari iblis itu dengan batu hingga mati. Panas! Panas! Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail telah sampai di tempat untuk menyembelih Ismail. Ismail berbaring, dan Nabi Ibrahim siap membawa pedang tajam di tangannya. Lalu Nabi Ibrahim siap-siap menekan mata pedangnya ke leher Ismail. Bismillah, Allahu Akbar. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, Hentikan! Ternyata engkau benar-benar siap menjalankan perintah Allah. Sembelihlah kambing ini sebagai pengganti anakmu Ismail. Makanlah dagingnya dan sedekahkan sebagian kepada fakir miskin dan sebagian lagi untuk keluargamu. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari kisah tersebut, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ibunya bernama Hajar. Nabi Ibrahim sudah lama belum dikaruniai putra. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail.